Diceritakan pada suatu desa, hiduplah seorang petani yang bernama Pak Ngodet bersama istri dan anaknya. Kehidupan Pak Ngodet bersama istri dan anaknya, kesehariannya mereka bekerja di sawah. Kemudian, tepat pada Hari Raya Kuningan, penduduk desa mengadakan upacara keagamaan di pura dalam Bukit Bising. Keesokan harinya, semua warga sembahyang bersama. Suasana semakin gelap. Pak Ngodet dan Pak Lasya pergi untuk mencari Guru Madewi Weke. Kemudian, Guru Madewi Weke bertanya kepada Pak Ngodet, "Bagaimana sekarang hasil di sawah? Apakah hasilnya baik atau buruk?" Pak Ngodet pun menjawab pertanyaan dari Guru Madewi Weke. "Kalau dibilang baik, ya baik, karena tidak ada wabah yang merusaknya." Disitulah Pak Ngodet menceritakan kehidupannya yang terlilit hutang kepada Guru Madewi Weke. "Saya dan istri saya beserta anak saya semuanya sudah bekerja, tapi tetap masih memiliki banyak utang." Lalu Pak Ngodet berkata kepada Guru Made, "Pekerjaan apa yang cocok buat saya supaya hidup saya seperti orang berkecukupan?" Guru Made pun menjawab pertanyaan Pak Ngodet. Di hari raya ketiga, bertepatan dengan hari raya Jelang, Pak Ngodet harus mendapatkan anak burung gua yang masih dalam keadaan merem. Anak burung gua itu digunakan lawan. Pada tengah malam, lawannya itu dipikul dari ujung desa sampai ke perbatasan desa. Pak Ngodet pun kembali bertanya kepada Guru Made. Seandainya ada orang yang bertanya, apa yang harus saya jawab? Guru Made pun menjawab pertanyaan Pak Ngodet. "Di sanalah kamu harus menerangkan tujuan menawarkan lawar goa." Keesokan harinya, Pak Ngodet menceritakan kepada keluarganya tentang kehidupannya yang terlilit hutang kepada Guru Madewi Weke dan Pak Lasya. Pak Ngodet berkata, "Agar kita sekeluarga mendapatkan anak burung boa yang masih dalam keadaan merem di hari raya Kajen Kliwon yang bertepatan dengan hari raya Pilen." Ibu Ngodet pun memberikan usul dan saran supaya mendapatkan anak goa. "Kita harus mencarinya di pohon beringin pada saat tengah malam." Setelah berjalan beberapa hari, Pak Ngodet melihat burung goa dari pohon beringin yang letaknya di sebelah selatan rumahnya. Lalu Pak Ngodet pun memanjatkan beringin itu. Setelah sampai di atas, dilihatlah burung goa sedang memberikan makan anaknya. Pak Ngodet pun mengambil anak goa tersebut yang masih kecil dan membawanya turun. Pak Ngodet pun merasa senang bisa membuat lawar goa. Keesokan harinya, Pak Ngodet keluar rumah dan membawa lawar goa tersebut dengan cara memikulnya. Orang yang besar itu berkata kepada Pak Ngodet, "Mengapa kamu malam berkeliling di sini?" Pak Ngodet berkata, "Saya membawa lawar goa." Lalu orang besar itu meminta lawarnya untuk dimakan. Setelah dimakan lawar goa itu, orang besar itu berkata, "Apa yang kamu minta? Cepat katakan." Lalu Pak Ngodet mengatakan kehidupannya yang dililit hutang. Pak Ngodet meminta petunjuk dari orang besar itu. Orang besar itu berkata, "Berhentilah kamu bekerja di sawah. Kamu harus menjual minyak kelapa." Setelah itu, Pak Ngodet pun bergegas pulang disertai dengan rasa ketakutan. Keesokan harinya, Pak Ngodet menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya. Pak Ngodet memerintahkan keluarganya untuk berjualan minyak kelapa. Ibu Ngodet pun menjual minyak kelapa ke pasar. Karena buatan minyak kelapa Bu Ngodet bagus, banyak orang yang membeli ke rumahnya. Setelah itu, Pak Ngodet merasa bahagia melihat keluarganya sudah berkecukupan, sehingga hutang-hutangnya pun sudah lunas. Pesan moral yang disampaikan terhadap cerita ini adalah, jangan pernah kita menyerah, mari kita berusaha dan bekerja keras, karena apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan hati, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik.